Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaannya terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga tentunya sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Readingan ini mudah-mudahan juga bisa cocok dan membantu kamu untuk kamu yang sedang dalam tahap pendekatan, yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Oke, kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Aku juga tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia, dan untuk teman-teman juga yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan doakan saja ya teman-teman, ke depannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua dengan kualitas yang lebih baik. Oke. Di sini kita sudah ada kartu Death dan ada Ten of Wands. Oke, kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Tadi ada yang terbuka satu. Oke. The World. Ada Death, ada Ten of Wands, dan ada The World. Oke. Oops. Oke, ada The Sun dan ada King of Wands. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Capricorn, kita lihat dulu ya di kelima kartu yang pertama ini. Di sini kita ada Death dan ada Ten of Wands. Sepertinya dia merasakan perasaan yang dulu pernah hilang ya. Mungkin kedengarannya agak puitis ya, tetapi memang kurang lebih seperti itu ya. Di sini karena ada kartu Death dan ada Ten of Wands ya. Kemungkinan aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini mungkin kemungkinan besar sudah dalam status single sudah dalam cukup waktu yang lama, waktu yang cukup lama ya. Mungkin ada beberapa dari mereka sudah berada dalam kesendirian mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ya. Dan mungkin saja selama masa pencarian mereka seringkali bertemu dengan orang yang tidak tepat untuk mereka, ataupun mereka seringkali dikecewakan ya. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang baru, ternyata orang-orang yang mereka temui itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ataupun tidak sesuai dengan gambaran yang mereka idamkan ya, yang mereka inginkan sebagai seorang pasangan begitu ya. Nah, karena itulah mereka sedikit banyak itu karena pencariannya sudah cukup lama dan juga sudah sendiri terlalu lama. Mereka sudah mulai lelah sebenarnya ya. Mereka sudah mulai pesimis gitu ya. Apakah mereka bisa menemukan cinta sejati kembali ya? Apakah mereka bisa menemukan perasaan itu kembali? Mereka sudah cukup pesimis lah ya. Nah, ketika bertemu dengan kamu, entah kenapa perasaan itu timbul kembali ya. Dia merasakan bahwa kamu itu pastinya sangat berbeda ya dengan orang-orang yang selama ini dia temui ya. Hal-hal yang yang dulu pernah dia pesimiskan ya mengenai cinta, mengenai rasa kasih sayang dan sebagainya. Ternyata dia bisa menemukan kembali rasa itu ketika dia berjalan bersama kamu ya, ataupun ketika dia dekat sama kamu ya, dalam proses pendekatan dengan kamu selama ini gitu ya. Karena itulah kalau aku lihat di sini ada The World ya. Mulai timbul perasaan yang cukup mendalam di sini ya. Kalau aku lihat di sini kemungkinan beberapa dari kamu cenderung masih baru ya dalam tahap pendekatan ya. Mungkin kamu baru kenal dengan dia hanya dalam waktu beberapa minggu, atau mentok mungkin baru beberapa bulan ya. Jadi masih cenderung baru ya. Tetapi sebenarnya dia tidak bisa menahan rasa dia ya. Karena memang dia
menemukan kenyamanan ya, kenyamanan yang nggak bisa terlalu dia utarakan sebenarnya. Ya, ketika dia bersama kamu di sini, ada the world di sini. Di sini juga ada the sun ya. Kalau aku lihat kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini cenderung tipe orang yang tidak terlalu banyak berbicara ya, mungkin bukan pendiam ya, mungkin dia lebih mengutamakan tindakan ya dibandingkan perkataan gitu ya. Karena itulah mungkin kamu kadang kala bingung gitu sebenarnya apa yang dia rasakan. Tapi sebenarnya yang dia rasakan itu adalah dia merasakan kehangatan yang nggak bisa terlalu dia utarakan ya. Karena di sini ada desan ya. Ada rasa nyaman, ada rasa hangat ketika dia bersama dengan kamu. Ketika dia jalan bareng sama kamu, ketika kalian hangout bareng, ataupun ketika kalian ngobrol bareng gitu ya. Dia merasa dia bisa menjadi diri dia sendiri ya. Dia merasa tidak dijudge macam-macam. Dia tidak merasa dicap dia seperti ini dan seperti itu gitu ya. Pada intinya dia merasa sangat nyaman ya. Dan mulai timbul rasa yang cukup mendalam sih sebenarnya sama kamu gitu ya. Mulai timbul, tentunya ada rasa tertarik ya di situ. Ada rasa tertarik di situ. Ada rasa suka juga. Tetapi di sini kalau aku lihat cenderung lebih ke perasaan yang lebih mendalam, yaitu perasaan sayang ataupun perasaan peduli di sini ya, mulai timbul di sini. Ada the world dan ada the sun. Oke, jadi kalau secara overall, kalau kita garis besarkan ya, kita simpulkan, sebenarnya perasaan dia itu sudah mulai cukup mendalam loh kepada kamu gitu ya. Nah, tentunya tinggal tergantung kamu nih, apakah kamu memiliki perasaan yang sama kepada dia. Di sini kita ada King of Wands juga. Dia mulai berpikir ingin menjalin hubungan yang benar-benar serius dengan kamu ya. Di sini King of Wands. Dia mulai berpikir ke arah sana ya. Tentunya karena dibarengi oleh perasaan yang mulai timbul ya. Dia melihat ada kemungkinan masa depan bersama kamu. Oke, mungkin dia melihat kamu orangnya sederhana, kamu orangnya apa adanya, kamu orangnya juga memiliki prinsip ya, kamu juga pekerja keras, kamu tidak materialistis ya. Dia melihat bahwa selama ini kalau aku lihat mungkin selama ini dia merasa bahwa sendiri aja lebih baik nih. Nah, tetapi ketika bertemu kamu, dia merasa bahwa oh ternyata ketika dia dipertemukan dengan orang yang tepat, sebenarnya dia bisa jauh lebih baik, dia bisa jauh lebih menjadi pribadi yang lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih menikmati hidup, mensyukuri kehidupan apabila memang dia dipertemukan dengan orang yang tepat. Dan dia mulai berpikir bahwa mungkin saja kamu itu adalah orang yang selama ini dia cari-cari. Seperti itu, oke? Nah, karena itulah dia mulai berpikir nih, ingin serius. Ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan kamu ya. Kalau aku lihat walaupun di sini belum ada Eight of Wands ataupun Wheel of Fortune ya, kalau aku lihat mungkin dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, dia bisa segera mengungkapkan perasaannya kepada kamu dan mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi di sini. Di sini sudah jelas banget sih, oke? Karena di sini ada the Death, ada the World, ada the Sun. Oke, kartu yang semuanya itu kartu yang menunjukkan awal yang baru ya. Dia ingin awal yang baru bersama kamu, yang artinya memang dia ingin mengajak kamu ke jenjang hubungan yang lebih serius. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari kelima kartu yang pertama ini. Kita akan coba lihat perasaan dia, hal-hal lainnya yang mungkin bisa kita jadikan gambaran ya mengenai perasaan dia terhadap kamu nih. Oke. Ada Six of Pentacles, Knight of Pentacles, dan Queen of Cups. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Ten of Swords. Oke. Bottom of the deck kita ada Eight of Cups. Oke, ya. Oke, ya. Oke, teman-teman Capricorn, kita lihat kelima kartu berikutnya ya. Di sini juga ada bottom of the deck-nya, ada Eight of Cups di sini. Kita lihat dulu ya satu persatu. Ada Six of Pentacles dan Knight of Pentacles. Dia siap untuk bekerja keras nih, untuk meraih tahapan kemapanan finansial, kemapanan karir, kemapanan keuangan ya, sesuai dengan yang kalian ekspektasikan berdua ya.
gitu. Mungkin kalian pernah membahas ya apa yang kalian ekspektasikan dalam suatu hubungan yang berhubungan dengan materi nih ya, yang berhubungan dengan materi, yang berhubungan dengan finansial. Sampai ke tahap mana sih sebenarnya hubungan yang kalian harapkan agar kalian sama-sama bisa menjalin hubungan yang sehat ya. Tahapan materi yang diperlukan itu seperti apa, tingkat kenyamanannya seperti apa gitu ya. Mungkin kalian pernah membahas nih berdua nih ya. Nah, dia siap sih sebenarnya, dia sangat-sangat siap ya secara mental, secara usaha untuk memperjuangkan segala sesuatu yang dia miliki ya untuk mencapai tingkat kemapanan seperti yang kalian ekspektasikan berdua. Kalau aku lihat di sini kalian berdua tipenya sama ya, sama-sama pekerja keras, sama-sama juga orangnya sangat berorientasi pada tujuan ya, berorientasi pada pencapaian karir, pencapaian keuangan ya. Sehingga hubungan kalian ini kalau aku lihat ketika memang kalian berjodoh ya, disatukan dalam suatu ikatan ataupun hubungan yang lebih di jenjang berikutnya gitu ya. Aku lihat kalian bisa sama-sama saling mensupport satu sama lain ya untuk saling mengembangkan karir ataupun pekerjaan masing-masing ataupun bisnis masing-masing ya. Karena pada dasarnya kalian tuh sama-sama bekerja keras. Oke, jadi di sini kamu tidak perlu khawatir, kalian tidak akan istilahnya saling bersaing gitulah ya, penghasilan siapa yang lebih tinggi ataupun siapa yang lebih mapan, tetapi kalian saling mengkomplement satu sama lain dan saling memberikan support di sini kalau aku lihat. Oke, saling mensupport satu sama lain untuk keberlangsungan karir keuangan kalian sehingga kalian sama-sama bisa menikmati hasil kerja keras kalian secara individu maupun secara bersama-sama dalam suatu hubungan sebagai suatu pasangan begitu ya. Oke, tentunya aku lihat ini hubungan yang sangat potensial ya karena kalian saling mensupport satu sama lain dalam hal materi. Oke, di sini kalau aku lihat masih ada sedikit ya, hanya sedikit sih keraguan ya, karena ini ada Ten of Swords ya, Queen of Cups dan Page of Pentacles. Seperti yang tadi aku bilang, oke, kalau kita lihat kelima kartu yang di atas, sebenarnya perasaan dia ke kamu itu sudah cukup mendalam ya. Dia sudah benar-benar sebenarnya dia sudah mulai berpikir ya, dia ingin menjalin hubungan yang serius dengan kamu ya. Dia juga sudah mulai berpikir waktu yang tepat ataupun momen yang tepat untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Istilahnya yang mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Oke, tetapi kenapa sampai sekarang belum nih? Ternyata dia masih menahan diri. Di sini ada Queen of Cups sama Ten of Swords ya. Dia masih memastikan bahwa kamu benar-benar memiliki perasaan yang sama dalamnya kepada dia. Oke, di sini ada Queen of Cups. Sebenarnya dia itu sudah benar-benar membuka hati dia loh untuk kamu datang gitu ya. Istilahnya dia sudah memberanikan diri untuk membuka hati, untuk menyambut kamu apabila memang kamu memiliki perasaan yang sama di sini. Oke. Nah, tapi di sini ada Ten of Swords ya. Ada ketakutan yang sangat besar bahwa dia sangat takut kalau ternyata kamu tidak memiliki perasaan yang sama dalamnya seperti perasaan dia kepada kamu. Mungkin ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu dia ya. Mungkin dia pernah juga mungkin mencintai seseorang ataupun menyayangi seseorang secara sepenuh hati begitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya dia hanya dimanfaatkan ataupun rasa tersebut ternyata tidak terbalaskan ya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan atau yang paling parah mungkin dia juga pernah mendapatkan pengalaman yang tidak enak di mana dia pada akhirnya di ghosting dan sebagainya gitu. Nah, dia tidak ingin hal tersebut terulang lagi ya. Istilahnya dia nggak mau kegeeran lah gitu. Dia tidak ingin kalau sampai hanya perasaan itu hanya sepihak. Hanya dia yang merasakan perasaan itu, ternyata kamu enggak. Dan ketika dia sudah mengungkapkan semuanya, dia sudah menaruhnya semuanya di atas meja, ternyata kamu tidak memiliki perasaan yang sama. Oke? Nah, di situ dia akan sangat terluka, dia akan sangat sedih, dia akan sangat putus asa dan dia akan kembali kepada siklusnya yang dulu. Oke, di mana dia merasa pesimis terhadap yang namanya cinta, terhadap yang namanya hubungan, terhadap yang namanya relationship. Dia akan menjadi pesimis kembali dan dia tidak ingin kembali kepada masa-masa itu lagi. Oke, karena itulah walaupun perasaannya sudah sangat menggebu-gebu ya di sini ya, Page of Pentacles, ambisi ya. Dia itu sebenarnya sudah sangat udah lumayan berambisi lah untuk segera meresmikan gitu ya. Tapi dia masih menahan diri. Dia berusaha untuk memperingatkan diri dia sendiri bahwa dia tidak ingin sampai semuanya itu hancur karena pemikiran dia sendiri gitu. Dia ingin melihat keadaannya itu secara realistis. Bener nggak kamu itu memiliki perasaan yang sama gitu. Oke, karena itulah dia masih menahan diri nih sampai sekarang.
Nah, kira-kira kelangsungan hubungan kalian gimana nih baiknya? Di sini kita bisa melihat bottom of the deck-nya ya. Di sini ada Eight of Cups. Di sini kita bisa kaitkan sebagai saran ataupun nasihat yang mungkin bisa disampaikan oleh semesta nih untuk kamu, untuk membantu kamu mengambil keputusan. Di sini ada Eight of Cups. Sebenarnya kalau aku lihat di sini keputusan benar-benar ada di tangan kamu. Oke? Apakah kamu sudah siap membuka diri untuk orang ini? Di sini kalau aku lihat karena ini Eight of Cups yang berarti meninggalkan masa lalu, ada kemungkinan sebagian besar dari kamu sebenarnya masih dalam proses penyembuhan ataupun healing ya dari trauma masa lalu ya, dari hubungan masa lalu kamu. Mungkin kamu masih berusaha untuk move on dari mantan kamu ataupun orang yang dulu pernah kamu sayangi. Dan sebenarnya rasa trauma itu masih ada ya. Rasa sakit hati itu masih ada. Mungkin kenangan-kenangan dulu bersama orang yang dulu ya, itu juga masih membekas cukup dalam kepada kamu gitu. Dan mungkin kamu masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk proses healing ya, untuk penyembuhan ya, untuk membuka hati kamu seutuhnya, sepenuhnya lagi kepada orang yang kamu fokuskan sekarang. Begitu. Nah, jadi kembali lagi keputusan sebenarnya ada di tangan kamu. Karena sebenarnya kalau dari pihak dia, kalau berdasarkan kartu ini sudah jelas sekali sebenarnya dia memiliki perasaan yang cukup mendalam kepada kamu. Oke, dia hanya menunggu kamu apakah kamu sudah benar-benar siap untuk membuka hati kamu sepenuhnya untuk dia. Oke, karena dia masih ingin memastikan bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama dalamnya kepada dia. Dia juga tidak ingin nih ketika dia sudah mengungkapkan ini dan ternyata kamu belum siap, malah itu akan menghancurkan persahabatan ataupun pertemanan yang sudah kalian bangun selama ini. Oke, dia tidak ingin kehilangan rasa hangat ketika dia bareng sama kamu ya, jalan bareng sama kamu. Oke, memang dia menginginkan sesuatu hubungan yang lebih serius ya, yang artinya memang berjalan bersama sebagai seorang pasangan ya, bukan hanya sebatas teman. Nah, tetapi dia juga tidak ingin mengorbankan segala sesuatunya hanya karena kepentingan ataupun ego dia untuk menjadikan kamu pasangan dia, dan akhirnya dia beresiko kehilangan kamu sebagai teman gitu loh. Dia juga nggak mau kehilangan kamu sebagai teman seperti itu, karena dia tahu kamu itu orang yang sangat sudah memberikan dia banyak sekali perubahan dalam hidup dia, dan dia benar-benar tidak ingin melepaskan kamu. Oke, kalau dia tidak bisa, istilahnya dia tidak bisa memiliki kamu sebagai seorang pasangan, paling tidak dia tetap ingin menjadi teman ataupun sahabat kamu yang bisa mensupport kamu di segala situasi. Saling mensupport lah istilahnya di sini ya. Six of Pentacles, Nine of Pentacles ya, tadi saling mensupport satu sama lain. Paling tidak sebagai seorang teman ataupun sahabat. Sehingga, apakah hubungan ini bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ataupun tidak? Keputusan ada di tangan kamu. Eight of Cups. Oke? Coba kamu lihat kembali ke dalam diri kamu refleksi, kamu introspeksi kembali diri kamu, apakah kamu sudah siap membuka hati kamu kembali? Apakah kamu memang sudah sepenuhnya healing nih dari masa lalu kamu? Kalau memang kamu masih membutuhkan lebih banyak waktu, ada baiknya ini kamu komunikasikan dengan dia. Oke, misalkan seberapa banyak waktu yang masih kamu perlukan untuk penyembuhan, untuk healing, untuk membuka hati kamu kembali, dan apakah dia masih bersedia menunggu kamu dalam jangka waktu tersebut. Oke, kalau apabila memang hal tersebut bisa kamu kompromikan dengan baik dengan dia dan segala sesuatunya berjalan lancar, kalau aku lihat ini adalah hubungan yang sangat-sangat positif untuk dilanjutkan. Oke, tapi tentunya ini terlepas dari seberapa resonate ataupun tidak readingan ini, keputusan tetap ada di tangan kamu. Mudah-mudahan apapun hasil dari readingan ini bisa menjadi pertimbangan kamu yang untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia ke depannya. Yang pasti aku mendoakan yang terbaik untuk kamu, dan keputusan apapun yang kamu ambil mudah-mudahan tetap mendatangkan manfaat terbaik untuk kelangsungan hubungan kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai